keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Jemaah sekalian, sehat semua Pak? Ada yang sakit Pak? Ada yang sakit? Dompet yang sakit? Kantong yang sakit? Samurat aman ya, kolesterol aman ya, alhamdulillah. Jadi yang membuat kita hadir ke tempat ini, ke masjid ini, sejatinya bukan karena kita sehat juga sih Pak sebenarnya ya. Karena yang datang juga ada yang sakit juga. Dan bukan pula yang membuat kita hadir ini karena kuat iman kita, bukan juga demikian. Tetapi hadirnya kita ke tempat ini semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mohon izin kembali di bulan yang lalu tidak bisa hadir ya, karena ada 3 hari di luar kota. Dan alhamdulillah hari ini bisa bersama dengan jamaah sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan kesehatan tentunya untuk kita sekalian. Jamaah rahmati Allah, di kesempatan sore hari ini kita akan mentadaburi satu ayat. Ini ayat yang sangat menarik ya. Ayat yang kemudian menjadi perhatian kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ni'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan orang-orang di belakang mereka, ya, anak-anak kita, anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Dan hendaklah, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar. Jamaah rahmati Allah, asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ini sedang sakit. Kemudian Nabi, menjadi kebiasaan Nabi ketika ada sahabat yang sakit maka didatangi. Dan ketika Nabi datang, saat ini menyampaikan, ya Rasulullah, aku memiliki harta yang cukup banyak, maka hari ini aku berikan semuanya kepadamu untuk Islam. Kata Nabi, ya Bapak, jangan, itu kebanyakan. Ya sudah, kalau begitu separuhnya. Jangan, itu juga masih kebanyakan. Kalau begitu sepertiganya. Ya, nanti ada dalam hadis muttafaqun alaih, hadisnya panjang. Maka kemudian sepertiga itu diterima, dan Nabi mengatakan, kalian meninggalkan orang-orang setelah kalian dalam kondisi kecukupan itu lebih baik dibandingkan kondisi mereka dalam kefakiran. Jadi jemaah rahmati Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang sahabat yang dikenal memiliki pendirian yang begitu teguh. Mungkin kita pernah mendengar kisah ketika beliau menyampaikan dakwah Islam kepada ibundanya ngambek, tidak mau makan 3 hari, ya bahkan lebih, mengancam demikian. Bahkan ancamannya, biarkan mati juga nggak apa-apa, yang penting kau kembali lagi. Kalau kau nggak kembali kepada agama nenek moyangmu, ibu akan tetap mogok makan. Dan apa yang disampaikan Sa'ad ketika ibundanya memaksa untuk kembali kepada kekafiran? Sa'ad mengatakan, seandainya engkau ibuku memiliki 100 nyawa, aku tidak akan pernah, mengikuti kemauanmu terkait dengan hal ini. Wah, untuk Bapak kembali kepada kekufuran, padahal saat sudah masuk Islam. Maka kemudian inilah disebut dengan seorang sahabat yang memiliki keteguhan yang begitu luar biasa. Nah, jangan dirahmati Allah, tapi sebelumnya kita memasuki ayat ini, ada satu prolog, satu muqaddimah yang perlu kita sampaikan, bahwa kita sepakat bahwa di dalam kehidupan kita ini, dalam membesarkan anak-anak kita ini, kita punya tujuan. Salah satu tujuannya adalah mereka bisa mendoakan kita. Betul nggak kira-kira Pak? Ya, tujuan utama kita itu mendoakan kita sebagai orang beriman tentunya. Orang beriman tujuan utamanya dia memiliki seorang putra putri adalah memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Karena itu bagian dari visi besar kita di dalam kehidupan, bahagia dunia dan akhirat. Maka dalam salah satu hadis ya dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, kita semua hafal betul hadis ini. Idza matal insanu qata amaluhu illa min thalathatin, min shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa walidin salih yad'u lahu. Jika seorang meninggal maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah
jariyah. Maka kita sering melihat teman-teman kita, ya, mereka begitu mudahnya di dalam bersedekah. Kenapa? Karena mereka ingin memiliki satu amalan yang terus mengalir. Ada seorang alim umurnya 80 tahun menanam pohon kurma. Ditanya sahabatnya, wahai bapak, umur anda ini sudah sepuh, anda pasti nggak akan menikmati buah kurma ini. Tapi sang bapak ini tujuannya apa? Biarkan kurma ini terus tumbuh sehingga berbuah, dan biarkan orang-orang setelahku yang menikmatinya. Jadi beliau ingin satu amal yang kemudian terus mengalir ketika beliau sudah wafat. Nah, jamaah sekalian, ini menjadi peluang bagi kita untuk melakukan satu amal-amalan cerdas. Kita sudah wafat, tapi kemudian pahala itu terus mengalir. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ya, membangun masjid dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Maka kenapa kemudian kok kita bersemangat? Oh bapak sekalian, ini kalau subuh ada kajian nggak pak? Nggak ada ya. Nah, nanti mungkin subuhnya diganti baca hadis gitu, apa gitu ya, di Riyadhus Shalihin, gantian bapak-bapaknya gitu ya. Hingga satu saat nanti kajian subuh ada yang ngisi gitu. Ada orang yang pagi itu taklim, sore taklim gitu. Saya kalau di Telaga Murni itu ada satu masjid namanya Masjid Al-Muhajirin, ya. Itu pagi kajian, subuh juga pagi kajian, sore juga kajian setiap pekan. Saya kira ini masjid luar biasa. Tapi ternyata ada satu masjid lagi namanya Masjid At-Taqwa yang saya ngisi. Kajiannya tiap hari pak, ba'da maghrib itu. Nah, saya kebagian Sirah Nabawiyah di hari Selasa. Jadi Selasa ba'da maghrib jatah saya. Rabu itu kajian ilmu fikih sama Ustadz Muhammad Ajib, jadi rumah fikih Indonesia. Itu sampai hari Jumat. Tiap pagi, tiap sore itu kajian. Kalau Ahad, pagi sore. Ibu-ibunya juga sama, seminggu sekali kalau ibu-ibunya. Nah, kenapa kok kemudian ada sebagian kaum muslimin yang begitu semangatnya dalam menuntut ilmu? Karena muncul satu pemahaman bahwa ilmu yang didapat kemudian dimanfaatkan ini menjadi investasi yang besar, ya, menjadi satu bekal bagi kita. Bahkan teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita lihat misalkan ada satu buku tentang biografi 4 imam mazhab,